Mengapa wanita tidak pernah melupakan suatu peristiwa dan terus mengungkitnya lagi dan lagi? Aku jamin jika kamu menerapkan metode ini, istrimu tak akan pernah menyebutkan kejadian masa lalu lagi. Bagaimana seharusnya kita menghabiskan masa pertunangan kita untuk bisa mendapatkan kehidupan pernikahan yang baik? Apakah tunangan saya akan berubah setelah kami menikah? Kemudian pria itu marah dan meninju meja. Karena pertunangan sebenarnya adalah sebuah cuplikan dari pernikahan. Aturan dilanggar, terlalu banyak perasaan diungkapkan, batas-batas pribadi dilanggar. Mereka menjadi terlalu akrab satu sama lain. Jika ada masalah, selesaikan terlebih dahulu, baru kemudian menikah. Jika kamu tidak dapat mengelolanya dengan baik, itu bisa membakar keseluruhan rumahmu. Saudara Ahmad, selamat datang kembali di Towards Eternity. Hari ini kami telah menyiapkan beberapa hal yang sangat menarik, sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk Anda tentang pernikahan, komunikasi antara pasangan dan keluarga. Kami ingin jawaban yang jelas, mengklarifikasi dan meyakinkan dari Anda. Jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Pertanyaan pertama saya adalah, apa saja yang penting dalam sebuah keluarga? Biarkan aku membuat daftarnya seperti ini. Kepercayaan, rasa hormat, dan cinta. Sebenarnya, kata-kata ini telah kehilangan sedikit maknanya dalam bahasa kita sehari-hari. Pertama, kamu harus percaya. Tapi apa yang kita maksud dengan ini? Kita bisa membayangkan kepercayaan sebagai sebuah meja, rasa hormat sebagai gelas di atas meja, dan cinta seperti air di dalam gelas. Jadi cinta adalah buah dari rasa hormat dan kepercayaan. Jika tidak ada rasa saling percaya dan menghormati dalam sebuah pernikahan, tidak mungkin ada cinta. Karena cinta adalah hasil dari keduanya. Apakah jatuh cinta itu perlu ketika kamu akan menikah? Tidak perlu. Saling menghangatkan satu sama lain secara emosional sudah cukup. Karena jika kamu membangun hubungan yang sehat, cinta yang merupakan buahnya akan muncul secara alami. Itulah mengapa kamu tidak perlu mengkondisikan dirimu dan berkata, "Aku harus jatuh cinta untuk menikah." Faktanya, pada beberapa titik jatuh cinta dapat mencegahmu melihat kenyataan pada kasus-kasus cinta yang intens. Ketika pernikahan berlangsung, bahkan dapat merusak pernikahan. Jadi cinta bukanlah hal pertama yang kamu butuhkan untuk menikah, melainkan hasil dari hubungan yang sehat. Lalu apa itu kepercayaan? Kepercayaan adalah sesuatu yang kamu rasakan sebagai hasil dari pikiran seperti, aku bisa melakukan perjalanan seumur hidup dengan orang ini. Dia akan selalu bersamaku. Pikiran yang membuatmu tidak khawatir tentang masa depan. Mengapa pasangan menjadi jauh satu sama lain? Apakah tidak mungkin untuk mempertahankan cinta seperti di awal pernikahan? Itu pertanyaan yang bagus. Mari kita pikirkan seperti ini. Bayangkan kamu memiliki seorang teman dekat. Jika persahabatan kalian kuat, akankah bisa tiba-tiba rusak? Tak akan kan? Jadi apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Sebagai contoh, ini bisa rusak ketika kamu menghadapi masalah. Jika kamu menyakiti perasaan satu sama lain, hal itu dapat merusak ikatan emosional di antara kalian, yang kemudian dapat merusak persahabatanmu, dan pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Atau jika kamu tidak melakukan apapun untuk mempertahankan pertemananmu tetap hidup, dari waktu ke waktu, kamu mungkin menjadi jauh satu sama lain. Hal yang sama juga berlaku untuk pernikahan. Jika kamu membiarkan pernikahanmu berjalan dengan sendirinya, itu akan selalu mengarah ke arah yang negatif. Jadi apa yang aku maksud dengan membiarkan pernikahan berjalan dengan sendirinya? Misalnya jika kamu tidak menghabiskan waktu dengan pasanganmu, jika kamu tidak melakukan percakapan yang menyenangkan satu sama lain, jika suami berorientasi pada pekerjaan dan istri berorientasi pada anak-anak, jika kamu menjalani kehidupan yang terpisah, ini berarti pernikahanmu berjalan secara autopilot. Dengan kata lain, tidak ada yang melakukan investasi dalam pernikahan. Dan di atas semua itu, pada pasangan-pasangan seperti itu, umumnya kita melihat bahwa ada pertengkaran yang terus-menerus, perilaku yang menyakitkan, kritik, membela diri dari tuduhan dan penghinaan. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah hal-hal yang membahayakan fondasi pernikahan. Dan karena fondasi itu sekarang sudah rusak, persatuan dan kebersamaan menjadi rusak, dan ikatan di antara mereka menjadi rusak. Sehingga akhirnya, kedua belah pihak mulai menjadi jauh satu sama lain. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, cinta adalah buah dari hubungan yang sehat. Jadi secara alamiah, ketika ada hubungan yang tidak sehat, kita tidak bisa bicara tentang cinta. Itulah mengapa tidak ada yang namanya pernikahan membunuh cinta. Cinta mati karena tidak memiliki pernikahan yang berkualitas. Kesimpulannya, aku dapat mengatakan ini. Pernikahan tidak membunuh cinta. Pernikahan yang berkualitas rendah akan membunuh cinta. Ada sebuah pertanyaan yang biasanya datang dari pria. Saudaraku, mengapa perempuan tidak pernah melupakan suatu peristiwa dan terus mengungkitnya lagi dan lagi? Sebenarnya, ini ditanyakan karena tidak mengetahui sifat laki-laki dan perempuan. Karena perempuan lebih emosional dibandingkan dengan laki-laki. Mereka lebih terpengaruh oleh insiden masa lalu. Seperti halnya jari-jari kita yang mudah terluka, perasaan mereka bisa terluka dengan cara yang sama. Jika kamu tidak menyelesaikan
menyelesaikan masalah itu membuatnya marah sejak awal, berubah menjadi semacam gangguan bagi perempuan. Dan dari waktu ke waktu, ketika sesuatu memicu ingatan buruk dalam pikirannya, dia merasakan sakit. Dan saat dia merasakan sakit, dia mulai bereaksi melawan suaminya. Pada saat keduanya sangat bahagia, kejadian masa lalu bisa tiba-tiba muncul dalam sebuah percakapan karena ada sesuatu yang terjadi di sana yang memicu perasaan itu. Pria perlu menyadari hal ini. Mengatakan saya minta maaf tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Kamu telah menyakiti perasaan istrimu. Mungkin kamu telah membuatnya merasa tidak berarti. Dan setelah semua ini, kamu tidak bisa keluar dari situasi ini hanya dengan mengatakan semua itu adalah masa lalu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sebenarnya, ada metode yang sangat sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Aku jamin, jika kamu menerapkan metode ini, istrimu tak akan pernah menyebut kejadian masa lalu lagi. Jadi apa metode ini? Sekarang, ketika istrimu datang dan memberitahumu tentang kejadian yang membuatnya kesal di masa lalu, kamu harus mendengarkan. Dia mungkin akan menjadi emosional ketika membicarakan hal itu. Mungkin dia akan meneteskan air mata. Maka yang harus kamu lakukan adalah meminta maaf. Kamu harus mengatakan, kamu benar sayangku, maafkan aku. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Pada saat itu, dia akan merasa dimengerti dan berpikir, ya, suamiku telah memperlakukanku dengan tidak adil, tapi sekarang dia menyadarinya. Dan dia tidak akan mengungkitnya lagi. Tapi terkadang, pendekatan laki-laki tidak seperti itu. Dengan mengatakan hal-hal seperti, tidak ada yang bisa kita lakukan, ini adalah masa lalu. Mengapa harus kembali ke 20 tahun yang lalu? Kamu justru semakin menyakiti istrimu. Hatinya sudah terlanjur patah oleh apa yang terjadi di masa lalu. Mengapa kamu memperburuk keadaan? Yang perlu kamu lakukan adalah biarkan dia berbagi perasaannya denganmu. Dengarkan dan cobalah untuk berempati dengannya. Sekarang kamu dapat bertanya, mengapa hal ini tidak terjadi pada laki-laki? Karena laki-laki cenderung lebih rasional dalam pendekatan mereka terhadap situasi. Dengan kata lain, mereka membangun tembok agar mereka tidak terlalu terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Karena mereka lebih terlibat dengan dunia luar, mereka harus kuat, mereka harus tangguh. Di sisi lain, seorang ibu sibuk dengan bayinya, sibuk dengan anaknya, dan orang yang akan merawat bayi harus sangat sensitif. Dia harus sangat pengertian terhadap perasaan anak. Dia harus penuh kasih dan perhatian untuk bisa bangun di malam hari ketika anak menangis. Jadi wanita yang sensitif seperti itu rentan. Kata-katamu dapat dengan mudah menyakitinya. Di sisi lain, seorang pria dapat membangun tembok dan menyimpan emosinya di dalam. Tapi tentu saja, mungkin juga ada peristiwa yang tidak dilupakan oleh manusia. Selama proses pertemuan sebelum menikah, bukankah akan lebih baik jika tidak ada batasan privasi agar pasangan bisa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik? Bukankah lebih baik bagi mereka untuk lebih dekat? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada temuan ilmiah tentang klaim ini. Pernahkah Anda mendengar hal seperti dua orang perlu berjabat tangan untuk lebih mengenal satu sama lain? Atau kamu harus memeluk orang lain untuk benar-benar mengenalnya? Tidak perlu untuk ini. Ini bukan berarti jangan pernah bertemu dengan calon pasangan. Pertemuan adalah bencana. Tidak. Jika seperti ini, kamu akan berakhir dengan menikah orang yang tak kamu kenal sama sekali. Kamu harus bertemu sebelum menikah. Sebagai contoh, kamu dapat bertemu satu sama lain di tempat umum dengan orang ketiga yang salah satu atau kedua dari kalian tahu. Kamu bisa makan, minum teh atau kopi, sambil tetap memperhatikan batasan-batasan. Kamu dapat mengajukan pertanyaan, mencoba untuk saling mengenal satu sama lain. Kamu juga dapat berbicara dan mendapatkan informasi dari orang lain yang mengenal orang tersebut. Selama periode ini, calon pasangan harus berusaha untuk menganalisis sikap, perilaku, dan kata-kata satu sama lain. Jadi bagaimana hal ini bisa dilakukan? Aku akan memberikan sebuah contoh. Bayangkan seorang pria dan wanita bertemu di sebuah restoran. Tentu saja, bukan hanya mereka berdua, disertai orang ketiga. Mereka memesan makanan, tetapi pelayan agak terlambat membawa makanannya. Kemudian pria itu marah dan meninju meja. Apa yang harus disadari oleh si wanita di sini adalah bahwa ketika ada yang salah atau pada saat krisis, reaksi orang ini adalah kemarahan dan kekerasan. Kamu dapat memahami hal itu dengan insiden kecil seperti itu. Tetapi kamu tidak bisa menangkapnya hanya dengan berbicara, karena identitas dan kepribadian sejati orang muncul pada saat terjadi masalah dan krisis. Pada saat-saat seperti itu, kesadaran keluar dari jalan. Metode pemecahan masalah bawah sadar kita keluar. Tetapi jika kamu hanya fokus pada bersenang-senang dan selalu mencoba melihat sisi positif orang lain, kamu tidak akan bisa melihat keadaan alami orang itu. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat untuk bertemu dengan calon pasangan dari waktu ke waktu untuk mengamati perilaku mereka bersama dengan perilaku kita sendiri. Ada pertanyaan lain dari saudara-saudara kita yang masih lajang. Mereka bertanya, bagaimana kita harus menghabiskan masa pertunangan kami untuk memiliki kehidupan pernikahan yang baik? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, karena pertunangan sebenarnya adalah sebuah cuplikan dari pernikahan. Karena pada periode itu, kamu
kamu akan menyaksikan hampir semua yang akan kamu alami dalam pernikahan. Namun banyak orang cenderung mengabaikan tanda-tanda peringatan dan sifat-sifat negatif dalam diri tunangan mereka. Percaya bahwa mereka dapat mengubahnya di masa depan. Dan menunda untuk menyelesaikan masalah dengan cara ini menyebabkan lebih banyak komplikasi setelah menikah. Pertunangan adalah waktu untuk mengenal dan memahami satu sama lain, tapi itu bukan pernikahan. Untuk beberapa pasangan, kami tidak dapat mengatakan apakah mereka sudah bertunangan atau menikah. Aturan dilanggar, perasaan diungkapkan terlalu banyak, batas-batas pribadi dilewati. Mereka menjadi terlalu akrab satu sama lain. Sebagai tambahan untuk semua ini, kadang-kadang tidak terlihat seperti pertunangan akan berubah menjadi pernikahan. Jadi pada saat itu mereka harus mengakhiri hubungan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena mereka sekarang sangat terikat satu sama lain secara emosional. Sangat sulit untuk berpisah sekarang. Hal ini terjadi karena dalam masa pertunangan, mereka tidak memperhatikan batas-batas privasi dan mereka bertindak seolah-olah mereka sudah menikah. Kita punya pertanyaan menarik lainnya di sini. Ada beberapa kebiasaan buruk tunangan saya. Apakah dia akan berubah saat kita menikah? Apakah kamu ingin tahu jawaban yang sebenarnya? Tidak, mereka tidak akan berubah. Ini adalah angan-angan. Ada masalah yang sedang dihadapi, tapi kau tidak mengatasinya. Kamu tidak melakukan apapun untuk menyelesaikannya. Kamu hanya membiarkannya apa adanya. Yang kamu lakukan hanyalah mengatakan, dia akan berubah setelah kami menikah. Menurutmu, bagaimana tunanganmu akan berubah? Apapun yang akan kamu lakukan setelah menikah, lakukanlah sekarang. Maksudku selama masa pertunangan. Lihat apakah dia menjadi lebih baik atau tidak. Jika kamu memiliki masalah tentang sesuatu, diskusikan sekarang. Jika kamu perlu menemui konselor keluarga, pergilah. Mengapa dia harus berubah menjadi lebih baik setelah kalian menikah? Tidak ada penjelasan logis untuk ide ini. Faktanya, berlawanan dengan harapan. Segala sesuatunya bisa menjadi lebih rumit setelah menikah. Ada pepatah yang mengatakan, pernikahan membunuh cinta. Itu karena selama masa pertunangan, ada kerinduan, ada keinginan, sebuah harapan untuk akhirnya menikah. Faktor-faktor positif ini menjaga hubungan tetap hidup dan kuat. Dan setelah menikah, kerinduan ini menjadi terpenuhi. Jadi karena beberapa elemen positif ini mulai menghilang, masalah mulai muncul ke permukaan. Jadi tidak ada logika dalam pernyataan ini. Dia akan berubah setelah kita menikah. Jika ada masalah, selesaikan terlebih dahulu, kemudian menikah. Kadang-kadang aku melihat orang datang dengan pertanyaan serupa. Mereka mengatakan, jika kau punya anak, apa masalah kita akan terselesaikan? Tidak, tidak akan. Tidak ada kebenaran dalam hal ini. Itu tidak didasarkan pada penelitian apapun. Dalam pernikahan, terkadang masalah yang sangat kecil dapat tumbuh seperti percikan api dan berubah menjadi sesuatu yang sangat buruk jika tidak diurus. Apakah Anda pernah menyaksikan kejadian seperti itu? Ya, ada cerita yang sangat menarik. Aku mendengar dari salah satu temanku. Ada sepasang suami istri yang tinggal di sebuah kota kecil di Turki. Pada pagi hari Idul Fitri, sang istri sedang menyiapkan sarapan. Dia merebus telur untuk suaminya, dan pria itu duduk di meja. Pada saat itu anak mereka mulai menangis. Sang istri harus merawat anak itu sekarang. Jadi dia mematikan kompor. Pada saat itu, telur-telur itu telah mendidih selama 3 menit, tetapi harus direbus selama 4 menit. Mereka memutuskan untuk memasaknya seperti ini. Mereka pikir telur lebih sehat dan memasak lebih baik dengan cara itu. Bagaimanapun, sang istri menenangkan anak dan kembali. Dia mengatur meja dan melayani suaminya dengan telur dan dia berkata, "Sayang, telur-telurnya sudah direbus selama 3 menit." Suami menjawab, "Mengapa kamu tidak merebusnya hingga 4 menit?" Dan sang istri berkata, "Aku akan kembali dan mengurus anak sekarang. Lakukan sendiri." Suami menjawab, "Terserah, kalau begitu jangan lakukan." Dan sang istri mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan suaminya. Suami bangkit dan bertanya, "Beraninya kau berkata seperti itu? Aku akan pergi sekarang dan mengajukan gugatan cerai. Aku akan menceraikanmu." Lalu ia meninggalkan rumah itu. Tetapi sang suami tiba-tiba ingat bahwa hari itu adalah hari raya Idul Fitri. Dia bertanya pada dirinya sendiri kemana dia akan pergi. Jadi dia kembali ke rumah. Karena dia masih marah, dia memberitahu istrinya bahwa dia tidak akan menceraikannya. Tetapi sebaliknya, ia akan membuatnya menderita. Lalu dia membanting pintu dan pergi lagi. Semua ini terjadi karena dia tidak bisa mengelola krisis ini. Cerita berlanjut. Kemudian sang suami pulang ke rumah di malam hari. Dia membunyikan bel, tak ada jawaban. Tidak ada yang membuka pintu, jadi dia membuka dengan kuncinya. Dia masuk ke dalam rumah dan tidak menemukan siapapun di sana. Dia pergi ke ruang tamu dan melihat bahwa setengah dari gordennya telah dipotong. Dia memeriksa setiap ruangan dan semua gorden telah dipotong menjadi 2. Lalu dia pergi ke kamar tidur dan melihat ke dalam lemari pakaian. Dan semua pakaian telah dipotong menjadi 2. Dia kemudian menemukan sebuah catatan dari istrinya yang berbunyi, "Kami sudah pergi." Hanya itu. Tak lama
kemudian dia mengetahui bahwa istrinya mengambil anak-anaknya dan pergi ke rumah orang tuanya. Dia tinggal di sana selama 5-6 bulan dan mereka tidak berkumpul selama periode itu. Akhirnya teman-teman mereka terlibat dalam situasi ini. Kemudian pasangan tersebut disarankan untuk pergi ke konselor keluarga dan masalahnya diselesaikan. Namun tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Inilah kesimpulanku dari cerita ini. Bahkan jika kamu memiliki sedikit percikan, masalah yang sangat kecil, entah kamu benar atau salah, jangan biarkan itu berkembang. Jika kamu tidak dapat mengelolanya dengan benar, itu bisa membakar seluruh rumahmu. Dalam adegan di mana sang istri merebus telur selama 3 menit, jika sang suami mengambil alih memasak, atau jika istri tidak mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaannya, segala sesuatunya tidak akan sampai sejauh ini. Seperti yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, ketika pasanganmu marah, kamu harus tenang. Ketika yang satu menjadi api, yang lain harus menjadi air. Jadi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah dalam keluarga pada masa krisis? Aku akan membuat pernyataan yang sangat tegas di sini. Dalam pernikahan, jika masalah berakhir, cinta juga berakhir. Karena ketika kita melihatnya, kita benar-benar menumbuhkan cinta di antara pasangan kita dengan memecahkan masalah kita bersama. Kita dapat menganggap pasangan sebagai kunci dan gembok. Sama seperti kunci dan gembok perlu merasakan satu sama lain. Yang kumaksud di sini adalah, tentu saja, pasangan kita memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tetapi jika aku dapat melengkapi pasanganku daripada menyakiti, maka aku bisa memenangkan hatinya. Mari kita berikan contoh kecil. Katakanlah istriku menjatuhkan piring dan memecahkannya. Ini adalah masalah. Dia menunjukkan sebuah kekurangan, sebuah celah. Jika aku mendekati istriku dengan penghinaan pada saat ini, aku akan mematahkan hatinya dan merusak cinta di antara kami. Tapi jika aku mendekatinya dengan cara yang baik dan berkata, sayang, tidak masalah, kamu baik-baik saja kan? Kalau begitu, aku akan memenangkan hatinya melalui masalah ini. Bahkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Dengan mengatakan hal ini, Allah menuntun kita pada bagaimana kita harus bersikap terhadap pasangan kita. Sebaliknya, jika kamu terus-menerus mengambil sikap menyalahkan untuk setiap kesalahan yang dia lakukan, itu dapat menyebabkan luka yang lebih dalam, karena dia sudah merasa tidak lengkap saat itu. Aku berikan sebuah analogi yang menarik, tergantung pada pilihan kita. Masalah bisa berubah menjadi bom atom atau energi nuklir. Karena dalam kedua kasus tersebut, energi muncul dari pembelahan inti atom. Jika kamu membelah inti atom secara acak, itu akan menjadi sebuah bom atom. Tapi jika kamu membaginya dengan cara yang terkendali, kamu bisa mendapatkan energi nuklir yang dapat memberikanmu hal-hal yang bermanfaat seperti listrik, cahaya, dan energi. Sama seperti ini, jika kamu mengatasi masalah dalam terkendali, cinta dan simpati akan muncul, dan kamu akan mendapat manfaat dari hal itu. Tetapi jika kamu mendekati masalah secara acak, kamu dapat mengubahnya menjadi bom atom yang menghancurkan pernikahanmu. Dengan kata lain, pendekatanmu lah yang menentukan bagaimana segala sesuatunya akan berjalan. Ada pertanyaan lain. Bagaimana cara mengatur kemarahan? Jika seseorang bersikap kasar terhadap pasangannya, bagaimana hal ini bisa dihentikan? Sejujurnya, aku belajar dari pengalamanku bahwa hampir semua percikan api sebenarnya disebabkan oleh kemarahan dari pria dan ucapan yang tidak tepat waktu dan tidak pantas dari wanita. Apa yang perlu dilakukan di sini adalah bahwa pria harus memperbaiki manajemen kemarahan mereka, dan perempuan harus belajar berbicara pada waktu dan tempat yang tepat. Berarti dia akan memperhatikan ucapannya. Manajemen kemarahan adalah masalah tersendiri. Maksudku, jika seorang pria atau wanita tidak bisa mengendalikan kemarahan mereka, itu masalah pribadi mereka. Mereka harus berusaha memahami alasan-alasan kemarahan mereka. Tetapi ketika mereka menjadi marah, hal yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah untuk berhenti berbicara untuk sementara waktu. Jangan bereaksi dan berbicara di tengah-tengah situasi yang panas. Tunggu saja. Setelah beberapa waktu, ketika kau sudah tenang, kau bisa bicara. Karena ketika kamu marah, akal sehatmu akan diputarbalikkan. Kemarahan akan menguasaimu. Kamu kehilangan kemampuanmu untuk berpikir logis dan mengevaluasi situasi dengan jelas. Tunggu beberapa saat untuk menenangkan diri. Pergi keluar, berwudu, pindah ke ruangan lain, berbaring. Dengan kata lain, ubahlah kondisi fisikmu dan lingkungan spiritual. Setelah beberapa saat, kamu juga akan menyadari bahwa kamu tidak berpikir secara logis pada saat itu. Ada masalah yang sering terjadi. Orang-orang berkata, saya punya masalah dengan mertua. Apakah ini alasan untuk bercerai? Apa yang harus saya lakukan? Ya, mertua. Masalah besar dalam pernikahan. Sekarang mari kita bahas topik ini. Banyak pernikahan yang hancur karena hal ini. Seorang ibu tidak ingin melepaskan anaknya dan terus-menerus memeluknya dari belakang dengan kedua tangan, bahkan setelah dia menikah. Atau seorang ibu yang menikahkan anak perempuannya terus meneleponnya sepanjang waktu. Dia meminta laporan harian darinya, seolah-olah dia mencoba mengendalikannya dengan pengendali jarak jauh. Ini adalah masalah besar. Intervensi dari luar dapat merusak pernikahan secara serius. Itulah mengapa aku ingin menekankan hal ini dan memanggil semua ibu dan ayah yang menikahkan
bahkan anak-anak mereka. Apakah kamu seorang ibu atau ayah? Jika kamu ikut campur dalam pernikahan anak-anakmu, kalian akan menyebabkan kerugian. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Selain itu, aku ingin berbicara tentang tanggung jawab suami. Jika ada masalah yang terjadi antara keluarga dan istrinya, itu adalah suami itu sendiri yang harus menyelesaikan masalah. Aku akan memberikan sebuah metode berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Jika seorang suami terjebak di tengah-tengah antara orang tua dan istrinya, metode-metodenya harus seperti ini. Untuk mencoba memecahkan masalah mereka, ia harus bekerja sama dengan istrinya secara bahu-membahu. Bahkan mereka harus mencoba memecahkan masalah tentang orang tua suami. Tapi sebaliknya, jika ia bekerja sama dengan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tentang istrinya, karena orang tua suami sudah kelelahan membesarkannya. Mereka membesarkanmu, mereka telah berusaha. Mereka sudah stres. Ketika kamu mengeluh pada orang tuamu tentang istrimu dan berkata, dia melakukan ini, dia tidak melakukan itu, dia tidak memasak, dan sebagainya, kamu membuat orang tuamu khawatir. Mereka mulai takut sekarang. Mereka mungkin berkata, apa yang telah terjadi dengan anak kita yang kita besarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang? Dan mereka mungkin akan mengambil sikap menentang pasanganmu. Untuk alasan ini, kami sangat menyarankan suami untuk tidak memberitahukan hal-hal yang bersifat pribadi kepada orang tuanya antara dia dan istrinya. Tapi pada saat yang sama, dia tidak boleh mengatakan hal-hal yang terlalu positif tentang dirinya kepada mereka. Seharusnya dia tidak mengatakannya. Bu, istriku memasak dengan sangat baik, sehingga aku belajar apa arti makanan yang baik darinya. Jangan lakukan ini juga. Kamu akan membuat ibumu cemburu. Tidak perlu untuk itu. Singkatnya, aku dapat mengatakan ini. Suami tidak akan berbagi masalah pribadi istrinya dengan keluarganya. Dia akan mengambil sikapnya, dan sikap itu akan menyelesaikan masalah. Tapi bukankah para ibu akan keberatan dengan hal ini dan berkata, mengapa anak saya harus bekerja sama dengan istrinya dan bukan dengan kami? Dan laki-laki juga bisa bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya buntu antara istri dan ibu saya? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Kita harus mencoba memahami situasi ibu di sini, karena itu juga tidak mudah baginya. Ibu melahirkan anaknya, dia membesarkannya, selalu menjadikan anaknya prioritas. Menjaga anaknya lebih dari dirinya sendiri. Tapi saat anak mencapai usia produktif, dia menjauh darimu dan memulai hidup dengan wanita lain, istrinya. Ya, sang ibu melahirkannya, membesarkannya, tapi dia harus memahami situasi anaknya sekarang. Seharusnya, ibu tidak mempersulitnya. Dan untuk anak laki-laki, dia harus selalu bersyukur dan hormat kepada ibunya. Tapi karena dia bersama istrinya sekarang, dia harus memeluknya dengan erat. Dia harus selalu berdiri bahu-membahu dengan istrinya. Masalah hanya bisa diatasi dengan cara ini. Karena mereka telah memulai sebuah keluarga, orang yang harus bekerja sama dengannya adalah istrinya, dan orang yang harus dia coba pahami adalah ibunya, bukan sebaliknya. Pria itu seharusnya tidak mengacaukan peran keduanya. Izinkan aku memberikan contoh sikap yang benar. Bayangkan ibu dari sang suami berteriak pada sang istri. Lalu dia berkata kepada istrinya, sayang, aku melihat bahwa ibuku meninggikan suaranya padamu beberapa hari yang lalu. Aku minta maaf atas namanya. Kau tahu, seiring bertambahnya usia, dia mulai bereaksi seperti ini. Tolong maafkan dia. Berbicara kepada istrinya dengan cara seperti ini, dia bisa mengatasi masalah ini. Tetapi jika suami bekerja sama dengan ibunya dan berkata, ibu, istriku melakukan ini dan melakukan itu, maka ibu akan terlibat dalam proses tersebut dan kemudian sang ayah akan terlibat. Dan mungkin orang ketiga dan keempat akan mulai campur tangan dalam situasi ini. Kerabat lain juga akan mengetahui tentang masalah istri tersebut. Akibatnya, hal ini akan membawa seluruh keluarga ke skenario yang sangat tidak nyaman. Haruskah pasangan mengakhiri pernikahan mereka karena mereka tidak bahagia? Atau haruskah mereka menunjukkan kesabaran dan tetap tinggal dalam ikatan pernikahan berpikir bahwa itu adalah ujian dari Allah? Pertama-tama, alasan-alasan yang membuat pernikahan tidak bahagia harus diidentifikasi. Misalnya, ketika kita mendengarkan pasangan, kita mungkin mendengar mereka berkata, aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi tidak berhasil. Dari sudut pandang mereka, ini terlihat seperti semua yang diperlukan telah dilakukan untuk menyelamatkan pernikahan. Tetapi pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah hal-hal yang kamu lakukan untuk menyelamatkan pernikahanmu itu benar? Pikirkanlah, bahkan ketika seseorang mengalami kematian otak, kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa dia benar-benar mati atau tidak. Kami berkonsultasi dengan dokter untuk hal ini, karena mereka adalah ahlinya, dan mereka bisa memberitahu kita apakah orang itu sudah mati atau belum. Tetapi dalam pernikahan, kita melihat bahwa pasangan memutuskan sendiri apakah mereka harus mengakhiri hubungan atau tidak. Mereka berkata, pernikahan ini sudah berakhir, mari kita bercerai. Menurut siapa? Dan berdasarkan apa? Dalam situasi seperti itu, pasangan harus mencari bantuan seorang ahli. Adapun melihat ini sebagai ujian dari Allah, aku ingin mengatakan ini. Sekarang, katakanlah sepasang suami istri telah berkonsultasi pada seorang ahli tentang pernikahan mereka yang berada di ujung tanduk. Dan si ahli berpikir bahwa pernikahan mereka telah berakhir secara emosional. Tetapi laki-laki itu berkata, ini adalah ujian bagiku. Aku ingin terus tetap menikah.
Oke, terserah kamu, pergilah. Kemudian kita melihat bahwa kedua belah pihak tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah mereka. Apa maksud dari tes ini? Artinya, ini adalah ujian yang akan aku ikuti dan aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi apakah mungkin bagimu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa melakukan apapun? Tidak. Kamu mengatakan ini adalah ujianku, tetapi kamu tidak belajar untuk itu. Kamu juga tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kamu masih menghindari masalah. Kau lari dari rumah. Kamu masih bersikap acuh tak acuh dan tidak peka. Kamu tidak memberikan solusi yang masuk akal untuk masalahmu satu sama lain. Namun kamu berkata, ini adalah ujian bagiku. Tidak ada tempat di dunia ini yang dapat membuatmu lulus ujian dengan tidak melakukan apa-apa. Kamu akan gagal. Jika kamu menerima bahwa ini adalah ujian, kamu harus bertindak sesuai dengan itu. Kamu perlu mengambil pendekatan pemecahan masalah, dan untuk mencapainya, kamu perlu mencoba dan berjuang. Apakah benar untuk terus mempertahankan pernikahan hanya demi anak-anak? Maksud saya, apakah benar untuk bersabar dan bertahan dengan itu? Haruskah ini dilakukan demi anak-anak? Berdasarkan pengalamanku, aku berpikir bahwa pernikahan yang berlanjut hanya demi anak-anak akan lebih membahayakan anak-anak. Kamu dapat membayangkan situasi seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kacau, di mana selalu ada pertengkaran, konflik, dan kelalaian. Pasangan yang berusaha untuk melanjutkan pernikahan mereka berpikir bahwa kita bisa merawat mereka dengan lebih baik sebagai pasangan atau anak-anak tidak boleh dirugikan. Tapi saat mereka melakukan itu, mereka mengubah rumah mereka menjadi neraka. Seharusnya tidak ada pernikahan seperti itu. Selain itu, jika pasangannya tidak bahagia, anak-anak juga tidak akan bahagia. Bayangkan, ada sebuah pohon yang membusuk, baik pohon maupun tanah di bawahnya, berada dalam kondisi yang sangat buruk. Tetapi kamu hanya fokus pada apakah pohon itu menghasilkan buah yang baik atau tidak, tanpa menyiram dan memberi makan tanah, tanpa menghilangkan rumput liar, tanpa merawat pohon, buahnya tidak akan tumbuh dan matang. Tidak mungkin ada situasi seperti itu, di mana ibu dan ayah tidak bahagia, tapi anak-anaknya bahagia. Ini tidak mungkin. Tetapi jika suami ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya, atau istri ingin menyelesaikan masalah dengan suaminya, maka mereka dapat mencoba untuk menyelamatkan pernikahan dan tinggal bersama dengan anak-anak mereka. Saya tidak mengatakan bahwa mereka harus bercerai, tapi setidaknya aku bisa mengatakan ini. Pernikahan yang berlanjut hanya demi anak-anak adalah tidak baik, bahkan berbahaya bagi anak-anak.